Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu bersama saya Erwan Sriwijaya dan hari ini kita memulai untuk, eee, belajar secara tapping ya. Jadi saya sudah merekam materi kuliah saya di pertemuan kali ini. Jadi ini adalah pertemuan awal yang akan mendasari teman-teman untuk memahami sebenarnya IMC itu siapa sih? Jadi kalau kita tarik ke akarnya, IMC itu Integrated Marketing Communication merupakan bagian dari skenario besar pemasaran. Nah, di sini ada beberapa istilah yang mau saya jelaskan di pertemuan kali ini. Yang pertama ada pemasaran, yang kedua bauran pemasaran atau marketing mix, kemudian markom, komunikasi pemasaran, marketing communication, dan kemudian prosesnya seperti apa. Nah, kita coba lihat dulu yang pertama, proses pemasaran. Nah ini ya, jadi logika yang dipakai pertama, itu kita berpikir sebagai orang komunikasi, yang kita adalah brand, kita pengelola brand, komunikator, yang berhubungan dengan konsumen, customer atau pelanggan. Itu ada di, komunikan, yang diajak ngomong. Urusannya, itu value, nilai. Jadi, ini adalah 3 pertama kerjaan dari pemasaran. Yang pertama creating value atau disebut branding. Bagaimana kita membuat sebuah nilai yang akan kita injek ke brand. Dan nilai ini biasanya menjadi identitas dari brand tersebut. Misalnya nih, kita bikin brand, perlengkapan olahraga, lalu kita beri nama Nike. Value-nya apa nih? Oh, just do it. Dengan semua produknya Nike, apapun ide yang kamu lakukan, just do it. Udah, bikin aja. Yang kedua, setelah punya jadi identitas ini tuh, value ini tuh sama seperti saat saat teman-teman nanti punya anak, lahir, kan kita harus kasih nama ya. Nama itu kan adalah doa, yang akan mengarahkan anaknya nanti bakal didiknya ke arah mana, itu value, menciptakan value. Kemudian communicating, kita harus akikoh, kita harus kasih tahu ke orang-orang, ini value kita loh. Nah, ini tugasnya communicating. Markom ada di sini. Bagaimana kita mengkomunikasikan value ke pelanggan kita. Nah, berikutnya delivering. Orang udah ada nama produknya, dikenalkan, orang jadi pengen beli loh. Nah, di sini selling sebetulnya. Delivering itu lebih ke mengantarkan nilai ke customer. Ya, prosesnya transaksi, selling, menjual. Jadi ada branding, communicating, sama selling. Nah, yang terakhir, setelah mereka melakukan pembelian yang pertama, pembeli, convert mereka untuk menjadi pelanggan. Jadi setelah beli yang pertama, convert dengan mengelola hubungan dengan mereka. Jadi di sini agar mereka kemudian melakukan rebuy, pembelian ulang, pembelian rebuy, rebuy, rebuy. Nah ini ya, jadi ini adalah skema kerja dari pemasaran. Bikin nilai, mengkomunikasikan nilai, mengantarkan nilai, kemudian mengelola hubungan baik dengan pelanggan. Sekarang kita lihat contoh dari nilai. Nah ini ada 2 iklan yang mau aku setel. Nanti kita coba bedah ya nilainya apa. คนทำงานเนี่ยมันเครียดอยากระบายครับเลื่อนนัดไปก่อนก็ได้ อยากปลดปล่อยเนี่ยมันนี่ Audition Dance ออนไลน์มันนะ Oke, di sini ada dance competition dan value yang dia sampaikan di sini adalah totalitas. Bagaimana, totalitas ini dikomunikasikan dalam talent tadi, saat dia ngedance ya total aja udah. Dan itu juga sama, kalau lihat di sini berarti ini adalah value-nya, value yang dibuat, value yang dikomunikasikan dan nanti pun orang akan membeli game ini karena game ini adalah total di dance. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Bila rumah ini bisa bercerita, tak akan ada habisnya kenangan bersama ibu.
Setiap sudut punya ceritanya sendiri-sendiri. Cerita ibu dan aku. Hanya ibu dan aku. Aku dibesarkannya seorang diri. Tak pernah aku mengenal ayah. Dan kini, tahun berlalu sejak ku tinggalkan rumah. Ibu sakit. Aku begitu khawatir dan takut. Anakku, ada yang harus ibu katakan kepadamu. Sebenarnya, ibumu ini adalah ayahmu. Bengong karena pahitnya hidup, Den. Manisin aja pakai kayak King Commit Honey. Ya udahlah. Oke, di sini sweeten anytime, anything. Kerasa banget ya, value-nya adalah manis. Dan dikomunikasikan nggak dengan manis rasa, tapi ke manis pengalaman untuk memaniskan pahitnya hidup. Nah, sekarang kita mulai masuk ke marketing communication. Apa sih sebetulnya markom itu? Kita lihat ya. Prosesnya akan sama, ini komunikatornya yang berbicara dengan customer-nya atau komunikan. Nah, di sini brand that sell. Jadi, tujuan dari proses markom ini membuat brand yang mampu menjual. Karena tadi ya, endingnya di markom itu ya jualan. Produk dibeli sama konsumen. Cuma yo menjualnya juga nggak menjual langsung, ada prosesnya. Pertama untuk menginformasikan dulu. Di sini mengkomunikasikan secara persuasif, terus kemudian remind. Jadi kalau misalnya persuasif ini orang kenal, habis itu kita ingatkan lagi. Nah, kok hilang? Sebentar. Ini ya, markom. Kemudian ada brand, ada target dari customer. Nah, ini brand that sell. Persuasi, kemudian remind. Oh, udah, emang segitu doang. Nah, Markomix. Ini adalah bauran pemasaran. Kita lihat. Nah, inilah marketing mix ya. Ada apa saja? Yang pertama ada advertising. Jadi ini bauran komunikasi pemasaran. Jadi bauran itu ada bauran pemasaran, ada bauran komunikasi pemasaran. Di sini yang aku jelaskan itu adalah bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama advertising. Ini tugasnya presentasi promosi yang berbayar. Maksudnya gini, presentasi promosi ini itu dilakukan di media dan kita bayar ke medianya. Atau presentasi produk ini dilakukan di televisi, kita bayar ke TV-nya. Kita presentasi promosi dilakukan di akun di channelnya Arif Muhammad misalnya. Kita bayar ke Arif Muhammadnya untuk bikin konten tentang kita. Itu advertising. Terus yang kedua, ada sales promotion. Sales promotion sama sales promotion girl beda ya. Sales promotion girl itu orangnya. Sales promotion itu adalah kontennya. Jadi sales promotion adalah promosi penjualan. Di sini mendorong orang untuk mencoba dan membeli. Biasanya bentuknya diskon untuk nyoba di pembelian pertama. Terus yang ketiga itu ada event and experience. Nah, di sini biasanya kalau teman-teman ke mall, di lobi tengahnya biasanya ada pameran mobil, pameran buku, pameran baju, ini event. Nah, event ini fungsinya ini, interaksi dan engagement. Pengelola brand ingin berinteraksi dengan konsumennya, pengen ngobrol langsung. Terus engagement, ingin ada
pertautan emosional. Di sini orang kalau udah nyoba produk, misalnya nih ya ada pameran motor gitu ya di lobby mall, kemudian ada test drive-nya. Orang yang udah nyoba dia bakal punya pengalaman yang akan tersimpan di benaknya. Itu engagement, ada hubungan emosional antara brand dengan target audience-nya. Terus kemudian ada apa lagi ya? Oh ini ada personal selling. Di sini ini baru SPG. SPG itu ada personal selling, face to face interaction. Jadi sebenarnya di event itu mungkin interaksi, memungkinkan adanya interaksi. Yang berinteraksi itu personal selling, satu persatu, face to face interaction. Terus kemudian ada lagi direct marketing. Kalau direct marketing ini tuh di sini spesifik customer. Jadi itu biasanya kita pernah sering dikirimi brosur atau saat teman-teman parkir tadi di mall ya, pulang-pulang di wiper mobil kalian udah ada brosur atau di apa namanya, di motor kalian udah ada brosur juga. Nah, di situ misalnya ini brosur helm gitu ya, taruh di motor, pas kan? Orang yang butuh helm adalah orang yang naik motor, nggak mungkin ada brosur jualan helm taruh di wiper mobil. Nah, gitu. Terus di sini ada lagi PR. Nah, PR itu urusannya sama image protection. Jadi dari mulai bikin image, menjaga image, merawat image, membangun image itu urusannya PR. Gitu ya. Nah, sekarang prosesnya seperti apa sih? Proses dari komunikasi pemasaran antara brand customer ini. Yang pertama awareness. Jadi di sini mengenalkan brand tersebut, terus kemudian oh ya, knowledge, mengedukasi. Jadi di sini memberikan banyak sekali informasi tentang seputar brandnya. Kemudian liking. Jadi awareness itu lebih ke logika ya, kognitif. Terus di sini liking itu fix the problem. Jadi kalau teman-teman perhatikan, model-model iklan itu mesti ada menampilkan problemnya dulu atau ada solusinya. Problem, solusi. Ya memang karena kita akan membuat orang-orang itu memiliki masalah, menyadari dulu masalahnya apa. Jadi saat dia membeli produk, dia nggak sekedar membeli produk, tapi dia membeli solusinya bagi dia sendiri. Nah, di sini menjadi preference yang dibandingkan dengan produk kompetitor. Kemudian ujungnya menimbulkan keyakinan. Jadi di sini ada conviction building. Proses kedua ini lebih ke kognitif. Kognitif ini konatif. Kognitif, afektif yang dirasakan bentuk keyakinan. Terus yang ketiga, percase. Di sini ada konatif, tindakan. Nah, di sini biasanya dipicu oleh promo program. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Jadi jangan lupa kalau Markom, roots-nya adalah marketing, yang fungsinya tadi ada 4, bikin urusan value ya, bikin value, mengkomunikasikan value, mendeliverkan value, dan kita ada di fungsi yang kedua, mengkomunikasikan value. Dan tadi mengkomunikasikan caranya macam-macam, ada 6, ini media konvensional. Sebenarnya ada versi digitalnya sih, cuma nanti aku jelasin lah. Ini yang versi umumnya dulu. Ada advertising, ada PR, ada sales promotion, personal selling, event experience, sama direct marketing. Terus kemudian prosesnya tadi, kita beri pemahaman, kita edukasi dulu secara logika, terus kemudian awareness ya, habis itu kita yakinkan dengan ini adalah solusi bagi permasalahan Anda. Terakhir, kita dorong untuk tindakan membeli dengan cara promo diskon tadi, sales promotion. Oke, sekian materi dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.